masyarakat didesak gitu oleh masyarakat sipil. Kalau dari DPR sendiri bagaimana? Untuk melaksanakan hal tersebut harus terbukti bahwa kemudian presiden itu melaksanakan pelanggaran hukum dan lain-lain sebagainya. Dan kita aspirasi itu boleh saja diberikan atau disampaikan, namun apa urgensinya? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Pak De Sindiran. Ya, tentunya Pak De selalu berharap ya Anda diberikan suatu kesehatan, keberkahan dan rezeki yang berlimpah di manapun Anda berada, baik di dalam negeri maupun yang sedang merantau di luar negeri. Oke, sukses selalu buat Anda semuanya. Dan langsung kita bahas pada kesempatan ini, di mana Ibu Puan yang merupakan anak kandung daripada Ibu Megawati dan sekarang menjabat sebagai Ketua DPR RI, ternyata beliau tidak setuju soal isu pemakzulan Pak Jokowi dan soal angket begitu ya. Dikabarkan dari Tribun bahwa viral kembali sikap Puan Maharani soal pemakzulan Jokowi, tegas menolak angket. Ya, tegas menolak angket. Apa urgensinya? Apa pentingnya? Begitu kata Ibu Puan ya. Memang sih tidak ada pentingnya, itu kan hanya kepentingannya Mas Ganjar saja yang merasa tidak mau terima atas kekalahannya. Begitu ya Ibu Puan ya. Ini kalau sudah begini, aduh bagaimana ini nasibnya Pak Ganjar begitu ya. Jadi jelas Ganjar Pranowo yang begitu sangat menggebu ingin mengajukan hak angket. Namun demikian, apa kuasa Ganjar? Ganjar di partai bukan pengurus partai. Kekuasaan partai tetap ada di tangan Ibu Puan Maharani sebagai pengurus partai pusat ya, PDIP. Dan sekarang dia berkuasa sebagai Ketua DPR RI. Ya, jadi inilah mungkin yang bikin melemahkan pihak oposisi, pihak Nasdem, termasuk PKS, kemudian yang tidak mau terima kekalahannya diantaranya adalah Nasdem dan PKS. Kemudian satu lagi apa ya? Saya kira nggak ada ya dari P3 sendiri ya, ada suatu keinginan untuk bergabung dengan Prabowo Gibran melalui Sandiaga Uno. Kita baca beritanya ya. Ketua DPR RI Puan Maharani menanggapi wacana tentang desakan hak angket yang tengah gencar disuarakan. Politisi PD ini memberikan suatu jawaban yang tidak sejalan, tidak seirama dengan sesama kader PDI Perjuangan. Ya, kita dengar ataupun kita tahu bahwa yang sangat ngebet untuk hak angket diantaranya adalah Hasto Kristianto yang merupakan sekjen daripada PDIP. Ya, Putri Megawati ini tampaknya masih setengah hati untuk mengusulkan hak angket dugaan tentang kecurangan pemilu presiden dan pemakzulan Presiden Jokowi. Ini dikabarkan dari Tribun begitu ya Mas Bro ya. Puan Maharani tidak memberikan jawaban tegas terkait adanya upaya pemakzulan Jokowi. Puan mengatakan masih perlu pengkajian apakah benar Jokowi melakukan pelanggaran hukum ataupun tidak pada saat Pilpres 2024. Untuk melakukan pelanggaran hukum itu tentunya menurut saya ya itu harus dibuktikan dong secara fix ya, secara final dan mengikat di pengadilan ya. Kalau misalnya Pak Jokowi melanggar hukum itu harus dibuktikan ya. Ya, kalau tanpa bukti bagaimana mau dijadikan suatu acuan ataupun dasar untuk mengajukan sidang ataupun hak angket. Dasar hak angket pelanggaran hukum harusnya sudah fake ya, sudah final begitu ya. Kalau toh misalnya tidak ada bukti faktanya, kalau Pak Jokowi itu melanggar hukum, maka itu sangat lemah sekali, bisa dibantahkan di dalam suatu nanti sidang itu nanti. Oleh karenanya, betul apa yang disampaikan oleh Ibu Puan, maka perlu pengkajian yang lebih mendalam. Tidak usah gerusa-gerusu. Fakta dikumpulkan dong. Pelanggaran yang dilanggar oleh Pak Jokowi bukan KPU, bukan PPS, ya. Bukan, tetapi Pak Jokowi sebagai presiden. Itu yang harus benar-benar dikaji ulang. Jadi tidak seenaknya menuduh Pak Jokowi melanggar hukum. Hukum apa yang dilanggar Pak Jokowi itu? Dan untuk pembuktian pelanggaran hukum, maka Pak Jokowi harus dibuktikan lewat atas keputusan pengadilan. Mestinya begitu dong.
Tanpa keputusan pengadilan bagaimana Pak Jokowi itu dianggap melanggar hukum? Itu bagi saya seperti itu. Ya, kita baca kembali ya. Desakan pemakzulan Presiden Jokowi itu telah disuarakan setelah pemilihan suara pada 14 Februari. Dia menanyakan apa sih urgensinya sehingga perlu dilakukan hak angket. Pelaksanaan itu, hak angket itu harus terbukti bahwa kemudian Presiden melakukan pelanggaran hukum. Betul, sangat setuju dengan Ibu Puan. Untuk membuktikan Presiden melanggar hukum itu harus ada fakta hukum yang berbicara, ada faktanya. Jadi tidak hanya fitnah, koar-koar dan hoaks, ya. Jadi itu harus ada benar-benar fakta hukum yang berbicara. Kalau fakta hukum, ya kan, yang bersifat istilahnya dapat dijadikan suatu acuan ataupun dasar hukum, itu ya keputusan pengadilan. Tidak ada yang lain, karena hukum adalah merupakan panglima tertinggi. Kalau tanpa dasar hukum itu, bagaimana kita mau berbicara Pak Jokowi melanggar hukum? Pak Jokowi melanggar etika, mana etika yang dilanggar? Dan itu harus dibuktikan di pengadilan. Dan dasar pengadilan itu dibawa sebagai dasar untuk mengajukan sidang, hak angket. Harus dibawa ini dasar keputusan hukum itu. Tanpa dasar hukum, ya enggak bisa dong. Terus dasarnya apa? Itu mentah nanti di dalam suatu persidangan. Fakta-fakta itulah yang dijadikan sebagai acuan untuk melegitimasi daripada DPR mengajukan hak angket. Ya kan? Hak angket adalah hak penyelidikan. Dan penyelidikan itu kan atas dasar hukum, bukan dasar istilahnya kebencian karena faktor kekalahan Pilpres. Tidak seperti itu. Saya sangat setuju dengan Ibu Puan Maharani. Ya, dikabarkan lagi bahwa aspirasi itu boleh juga disampaikan. Namun apa urgensinya? Betul, kalau hanya suatu aspirasi, ya silahkan monggo. Tetapi itu harus dibuktikan dengan fakta hukum kalau mau dibawa ke persidangan. Oh, sidang kok nggak bawa bukti-bukti, bagaimana Thomas Bro? Itu sungguh tidak masuk akal, begitu Mas Bro. Kita dengar daripada pernyataan Ibu Puan ya. Mbak, soal permintaan pemakzulan Pak Presiden Jokowi yang kemarin sempat didesak gitu oleh masyarakat sipil. Kalau dari DPR sendiri bagaimana menanggapinya? Untuk melaksanakan hal tersebut harus terbukti Betul. Presiden itu melaksanakan pelanggaran hukum dan iya, sangat setuju seperti aspirasi itu. itu boleh saja diberikan atau disampaikan. Iya. Namun apa urgensinya? Betul. Jadi kita lihat apa urgensinya, namun namanya aspirasi kan tetap harus kami terima. Ya, Bob. Ya, betul sekali bahwa apa urgensinya. Oke lah, kalau urgensi itu bagi saya sudah suatu masalah kan. Yang penting adalah dasar hukumnya. Fakta pelanggaran hukum itu kan harus dibuktikan di pengadilan. Itu yang harus dijadikan suatu patokan dasar. Tanpa itu bagaimana mau membawa ke persidangan? Orang mau sidang itu kan harus ada tersangka, ya kan? Kalau misalnya di pengadilan negeri misalnya, ya tersangka itu harus. Dan yang bikin tersangka itu adalah polisi kan? Atau kalau sudah dibawa ke kejaksaan. Kalau di kejaksaan sudah P21 alias lengkap, baru bisa dibawa ke pengadilan. Kalau belum P21 tidak bisa, itu dikembalikan ke pihak kepolisian untuk menambahkan bukti-bukti, fakta-fakta yang akan dibawa ke persidangan. Itu fakta hukumnya seperti itu. Nah, kalau sidang DPR itu yang dibawa adalah keputusan pengadilan, bukan saksi ataupun istilahnya tersangka, bukan, tetapi adalah fakta hukum. Ya kan, hasil daripada keputusan pengadilan. Itulah menurut saya sangat lemah sekali. Hak angket tidak akan bisa dibawa tanpa membawa dasar hukum.
Karena hak angket adalah untuk penyelidikan ataupun kepada presiden sebagai penyelenggara negara, bukan sebagai ataupun KPU sebagai penyelenggara pemilu, bukan. Itu salah alamat. Kalau hak angket ke KPU itu ndak ada urusannya. KPU itu ndak bisa dihak angket. Yang dihak angket itu adalah presiden. Kalau DPR kok menghak angket KPU, waduh, terlalu besar dong. Itu menjatuhkan sendiri. DPR-nya itu berarti menurunkan kapasitas DPR dong. Masa cuma ngurusi KPU? DPR itu urusannya adalah presiden. Begitu Mas Bro. Oke, saya kira kabar hari ini cukup sekian dulu dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.